Duduk ya, duduk. Insya Allah yang sabar nunggu dapat barokahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nasibnya semuanya senang. Selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sarrafa al-wujud bi sahibil magamil mahmud. والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب. Yang hadrah itu biar mengikut belajar hadrahnya, naik ke atas. Alhamdulillah alladzi harraqal qulub bidzikril habibil mahbub syafil ilal wa mufarrijil gurub Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usum wa talinu biha as-su'um wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Saya muliakan para habaib, para asatidz, berkhusus guru kita Al-Ustaz Ja'far Shadiq bin Haji Mu'taman yang pendiri madrasah ini. Nama madrasahnya Raudatul Uqul. Sebelum saya mulai, saya akan memberikan ijazah zikir fida dan sholawat fatih yang saya khususkan hadiahkan untuk Haji Mu'tamar, pendiri ya? Haji Mu'tamar. Ini amalan bisa dipakai untuk ayah yang sudah meninggal, guru yang sudah meninggal, yang mereka putus sekali dengan yang namanya ad-doa. Jadi saya dapat ijazah dari Sayyidil Habib Abdurrahman ibn Imam Al-Muhaddits Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, yang sanadnya bersambung kepada Imam Al-Arif Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib, yang sanadnya bersambung kepada Imam Al-Muhaddits Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada gurunya Syekh Syaiful Hilal bi isnadihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi Imam Abu Hasan Asy-Syadzili diberikan ijazah oleh Nabi. Jadi Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mimpi bertemu dengan Rasulullah, diberikan ijazah oleh Nabi. Siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dibaca 4 kali
dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat sama seperti membaca la ilaha illallah 72.000 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah 4 kali. Itu kita hadiahkan untuk orang sudah wafat sama seperti baca la ilaha illallah 72.000 kali. Ditutup dengan sholawat fatih. Jadi Sayyidi, ini saya bahasa Indonesia paham ya? Paham orang-orang? Sekonek. Iya. Jebe, napa Medunten, napa Indonesia? Sayyidi Muhammad al-Bakri, cucu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertawajuh kepada Allah selama sitina sana 60 tahun untuk meminta satu siho sholawat yang lain daripada yang lain. Beliau mendapatkan sholawat fatih. Keterangan dari Alimul Madinah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, satu kali sholawat fatih sama seperti 600.000 sholawat yang lain. Ini dihadiahkan untuk orang sudah wafat. 600.000 kali 3 berapa itu? Dihadiahkan untuk guru kita, pemimpin kita, bentaksis madrasah ini, Kiai Haji Mu'tamar. Ya, kita hadiahkan, ikuti dengan saya. Jadi nanti yang mau dibaca di rumah dihadiahkan kepada orang tuanya atau gurunya, silakan. Ikuti dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Saya ijazahkan semuanya sebagaimana saya dapat ijazah dari Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn al-Imam al-Muhaddits al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fuqi untuk membaca dzikir fida dan sholawat Fatih. Bilang saya terima ijazahnya. Sudah Al-Fatihah. Insyaallah bagi yang pakai Instagram silakan dibuka, yang pakai IG insyaallah akan segera saya masukkan. Itu akun resmi saya, jadi kalau di luar itu bukan saya, soalnya banyak orang yang bawa nama-nama saya tapi pakai akun palsu. Silakan dibuka yang bawa IG Instagram Habib Abu Bakar Mauladawillah. Habib Abu Bakar Mauladawillah, silakan di follow. Jadi selain itu bukan dari saya, karena banyak yang ngaku-ngaku pakai nama saya, Ustadz. Kalau streamingnya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setiap orang ini mungkin ada ingat. Jadi saya ingin memberikan wasiat untuk para santri dan santriwati ya, dipimpin oleh guru kita Ustaz Ja'far Shadiq. Mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, melebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah, bi khairul lutuf wa afiyah wassurur wa khubur bi jahi sayyidina Maulana Muhammad. Saya ingin keluar dari majelis ini, dari madrasah ini, orang-orang yang bukan hanya mengerti ilmu tetapi ahlul barokah. Kata Syekhana al-Imam al-Muhaddits al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fuqi, beliau pernah mengatakan, yang bawa buku ya ditulis, yang enggak ya direkam. Hinama naltamisul ilm wajadnahu fil kutub. Thumma hina naltamisul barakah fala najiduha illa fis salihin. Ahlul ilm kathir wa ahlul barakah qalil. Ketika saya mencari pemahaman ilmu, saya dapati pemahaman ilmu ada di berbagai macam kitab. Kita mencari orang yang pintar ceramah banyak, pintar ngajar banyak, pintar nahu banyak. Ingat-ingat, sumahina naltamisul barokah.
Ketika saya mencari kemana itu yang namanya barokah, fala najiduha illa fis salihin. Tidak saya dapati keberkahan itu ada kecuali pada diri orang-orang saleh. Ahlul ilm katsir wa ahlul barakah qalil. Orang yang ahli ilmu, yang lancar apabila berbicara banyak. Tetapi kita mencari orang-orang yang ahlul barakah, yang ahli mimpi bertemu dengan Rasulullah, ahli memandang wajah suci Rasulullah, ahli bercengkrama dengan Nabi Muhammad, ahli melihat muka suci Nabi Muhammad. Sedikit. Makanya kelulusan seorang apabila dia bisa melawan 4 hal. Ingat-ingat. Siapa yang berhasil melawan 4 hal ini, fasara waliyun min auliyaillah. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Ingat-ingat. Hawa, nafsu, syaitan, dunia. Kita berhasil mengalahkan 4 hal ini akan dijadikan satu kekasih dari kekasih Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Ruja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata Nabi. Kita pulang dari jihad kecil melihat menuju jalan jihad yang besar. Apa itu? Menjaga hawa nafsu, mengikat erat hawa nafsu. Ya inginannya dunia, dunia, dan dunia. Kalau ingin menjadi santri tapi yang ada di hati Rasulullah, saya ingin menjadi santri, menjadi ulama yang ada di hati Rasulullah, bukan di depan manusia, tetapi dicintai oleh Nabi. Syarat santri dicintai oleh Nabi Muhammad adalah dia sudah pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Rugi, apalagi di Madura. Di Madura ini maksiatnya kurang. Kalau di daerah saya, di daerah Jawa, maksiatnya banyak. Kalau di Madura ini maksiatnya kurang. Yang penting ada hubungan dengan Nabi Muhammad, yaitu ru'yatu Rasulullah. Hitung sudah, hitung sekarang. Pondok banyak. Ribuan, puluhan ribu. Coba hitung, bikin sensus. Yang sudah mimpi Nabi Muhammad berapa? Yang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, yang sudah merasakan nikmatnya berjumpa dengan Nabi Muhammad, memandang wajah suci Nabi Muhammad. Loh, ini penting nih. Ini pelajaran super penting. Siapa yang mengajari Anda untuk bisa bertemu dengan hadratur Rasul wa Maulana Muhammad? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhah. Siapa orang yang berhasil melihatku di alam mimpi, niscaya dia akan bertemu denganku dalam keadaan terang-terangan.
Apa itu arti terang-terangan bagi seseorang yang sudah mimpi bertemu dengan Rasulullah indas sakaratul maut. Jadi kalau orang sudah mimpi Nabi, pasti sakaratul maut akan dihadiri oleh Rasulullah. Kita ingat kata Syekhana al-Imam al-Habbar al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, beliau terangkan setiap orang yang akan meregang ajal diganggu oleh 70.000 syaitan. Setiap syaitan mengajak orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Ngeri kan? Itu penentu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tapi kalau ada Nabi Muhammad SAW hadir, ketika Anda mengalami sakaratul maut, ketika Anda sedang meregang ajal, ketika Anda di saat-saat ayah Anda tidak mampu untuk menyelamatkan Anda, suami Anda tidak mampu menyelamatkan Anda, yang mampu menyelamatkan Anda hanya Maulana Muhammad, yang mampu hanya Habibuna Muhammad. Kalau Nabi Muhammad hadir, 70.000 syaitan, iblis plus keturunannya akan hilang binasa, saudara-saudara. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar bin Khattab melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Kata ulama, wa kaifa bi murabbi Umar. Bagaimana kalau yang datang guru Sayyidina Umar? Nah, coba dihafalkan hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Yang hafal ngacung, diangkat tangannya yang hafal. Saya ulangi lagi ya, biar dapat faedah. Sudah dapat ilmu. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Sayyidina Umar melewati satu jalan kecuali syaitan melewati jalan sebelahnya. Tidak kuat dengan iman Sayyidina Umar bin Khattab. Coba siapa yang hafal? Angkat tangannya yang hafal. Saya ulangi lagi. Masya Allah, luar biasa. Ini Ustadz, siapa namanya Ustadz Ja'far ini sabar Ustadz Ja'far ini orang baik. Dakwah di tempat yang jauh. Ini saya sudah ulangi 2 kali masih nggak hafal-hafal loh. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lebih baik mati di kubur. Saya ulangi 1 kali lagi. Kalau ini hafal, ini namanya handphone apa? Handphone apa? Handphone apa?
apal. Urusan-urusan setan apal. Hadis nggak apal. Salput. Kapan Ustaz Ja'far? Kesian Ustaz Ja'far ini ya. Ustaz sabar Ustaz ya. Sabar Ustaz, insya Allah dapat barokahnya Nabi ya. Yuk saya ulangi hadisnya satu lagi. Saya ini mau bahas tinggi-tinggi nggak paham. Coba satu kali lagi. Kalau masih enggak ya sudah dikubur aja sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Yang hafal angkat tangan. Saya ulangi lagi keempat kali. Ya biar paham. Ngaji ini urus paham bukan. Jadi ceramah didengar ngomong enggak paham. Paham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitan fajjan akhar. Yang hafal angkat tangan. Jangan apa-apa pakai mic, enggak usah naik ke atas. Di situ saja. Ya. Aduh, sabar deh Kak. Ustaz Ja'far sabar, mudah-mudahan saya hafal panjang umur ya. 5 kali satu hadis. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa ma wasalaka syaitanu fajjan akhar. Coba diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma salaka Umaru fajjan illa ma wasalaka illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Berarti laki-laki kalah sama perempuan. Nah, hadiah. Terhormat sama anunya Rasulullah, dapat barokahnya Rasulullah ya. Baca sallallahu alaihi Muhammad 1000 setiap hari ya. Kasihkan. Itu pinter. Salput ada hadis kan. Pintar insya Allah berkah ya. Ngaji itu didengarkan. Hadisnya itu apa? Habib ini datangkan ke sini. Ustaz Ja'far ini buat bukan tontonan, tapi biar dapat ilmu. Insya Allah top ini. 5 kali baru hafal. Ini sabarnya Ustaz Ja'far. Tapi orang-orang kayak Ustaz Ja'far ini yang dicintai sama Nabi. Kenapa lah? Saya juga ada dalil ngomong ini. Habib Ahmad bin Umar bin Semit itu dakwanya ke petani-petani. Sampai Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang-orang dusun, orang-orang nggak ngerti apa-apa, sampai Nabi Muhammad ini kirim salam. Dicari siapa Ahmad bin Umar bin Semit ini? Kok sampai dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dakwanya ke orang-orang yang tidak mengerti agama. Hanya luar biasa. Ada madrasah ini, masukkan anaknya di madrasah. Biar ngerti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya lanjutkan ya. Pembahasan tentang mimpi Nabi.
Ini saya mau ceramah ketigin nanti nggak paham. Sudah, yang penting kalau nggak paham tanya. Intinya orang itu kalau sudah didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia husnul khotimah. Kalau sudah dimimpi, makanya kejar. Sallallahu Muhammad 1000, 5000, 10.000. Baca sholawat dalailul khair. Nggak tahu daerah sini sholat apa yang dibaca? Sholawat Jibril dibaca. Apalagi? Sholawat Naria. Lah ini saya kasih sholawat Naria, faedahnya sholawat Naria. Siapa pengarang sholawat Naria? Asy-Syaikh Ibrahim At-Tazi. Yang ngarang sholawat Naria Asy-Syaikh Ibrahim At-Tazi. Siapa? Asy-Syaikh ya. Jadi hanya ulama-ulama tersebut membaca sholawat Nariyah. Dibaca dihatamkan 4.444. Apa yang terjadi? Datang hadratul Rasul Maulana Muhammad dan Nabi Muhammad mendoakan dan diangkat, yaitu yang namanya bencana barokah sholawat Nariyah. Coba yang pakai hadroh dibaca sholawat Nariyahnya. Vokalnya tabarukan dibaca 3 kali sholawat Nariyah. Allahumma Bismillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudabil hawaiju wa tunalu dengan keras wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa fasim bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqadu wa tanfariju bil kurabu wa bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghadabu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi
ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الهادي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الهادي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Agar hati sambung kepada Nabi, dicintai Nabi. Setiap saya dan Anda semuanya dirindukan oleh Rasulullah. Yang disabdakan oleh Nabi, mata alqa ikhwani, kapan saya dapat bertemu dengan saudara-saudara saya? Sahabat Nabi Muhammad, mereka menjawab kepada Nabi, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudara paduka? Dijawab oleh Nabi Muhammad, la bal antum ashabi, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku, walakin ikhwani unasun ya'tuna min ba'di walam yarawni, saudara-saudara saya adalah mereka yang beriman kepada saya, walam yarawni, tetapi mereka tidak dapat berjumpa dengan saya. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Dicintai oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, wahammi li ajli ummati, kalau aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan susah, yang aku pikirkan umatku, kata Nabi. Bahkan
ketika beliau akan berpindah dari alamul fana ila daril baqa. Ketika Sayyidina Israel datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Israel datang kepada Nabi, beliau mengatakan innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik fa in amartani bigabti ruhik gababtu wa illa taraktu wa arji'u. Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apabila engkau mengizinkan, aku akan cabut. Apabila engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Allah. Allah. Saat itu Hadratul Rasul beliau bertanya, "Aina Jibril?" Di mana Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril datang menyampaikan pesan dari Hadratullah, mengatakan kepada Nabi, innallaha yukri'uka salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Allah kirim salam, kata Sayyidina Jibril, Allah rindu ingin jumpa denganmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana dengan keadaan umatku, kata Nabi. Kembali Sayyidina Jibril menyampaikan pesan dari Hadratullah kepada Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Jibril? Pesan dari Hadratullah, Bashir Habibi Muhammadan anni la akhduluhu fi ummati abada. Berikan kabar kepada kekasihku Nabi Muhammad bahwa aku Allah tidak akan menyanyiakan umat Nabi Muhammad sampai kapanpun, bahkan surga diharamkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia sebelum Nabi Muhammad beserta umat-umatnya masuk ke dalam surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ar-rafiqal a'la. Yang diingini oleh Nabi adalah kembali kepada Allah. Saudara tahu kenapa ketika para wali dicabut, mereka itu mengalami kenikmatan, kelezatan yang sangat luar biasa. Lalu kenapa Nabi Muhammad ketika dicabut merasakan sakit? Ini doa sering dilupakan oleh umat beliau. Doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut, Allahumma usjud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Anda mau meninggalkan sholat subuh dilaknat, ingat Bapak Ibu yang ninggal sholat subuh itu dilaknat oleh Allah. Saya dengar hadis ini dari Sayyidi Murabbir Ruhi Al-Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddith Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih. Yang hadis ini betul-betul menyentuh kepada batin saya. Dah ada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salata subhi marratan ja'alahu Allah taala mal'unan madal abad."
Bapak, ibu, siapa yang berani meninggalkan sholat subuh sekali dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Manil qail fi hadzal kalam Maulana Muhammad Habibuna Muhammad Habibuna Muhammad. Itu Nabi ketika sakaratul maut. Jadi kalau Anda mau meninggalkan subuh, Anda mau bermaksiat, Anda mau menentang Allah, ingat doa Nabi Muhammad. Kadang sebejeng, kadang tak sebejeng, benih manusia nih. Ingat doa Nabi Muhammad ketika beliau mengalami sakaratul maut. Allahumma usjud mauti wa khaffif ala ummati. Pedihkan, sakitkan rasa sakit sakaratul mautku, ringankan kepada umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dan roh ini, ingat-ingat, roh suci hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah, ketika perkumpulan seluruh para arwah, ketika ditanya oleh Hadratullah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, siapa yang pertama kali mengakui bahwa Allah Jalla Jalaluhu wahda adalah Tuhan alam semesta, roh suci Nabi Muhammad. Dan ingat-ingat, orang yang di dunianya ahli sholawat kepada Nabi, hidupnya sholawat kepada Nabi, mau tidur baca sholawat, bangun tidur baca sholawat, diam-diam sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus ini ketika di alam arwah, rohnya tadi berdekatan dengan roh suci Nabi Muhammad. Jadi ketika di dunia dijadikan dia ahli sholawat ala Nabi Muhammad. Yang sampai keluar dari majelis ini nyakiti Nabi. Yang judi tetap judi. Yang maksiat tetap maksiat. Yang bunga tetap bunga. Disabdakan oleh Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Pesan suci Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alan nasi zamanun la ilaha illa dinar. Bakal datang sebuah zaman, kata Nabi, tidak ada yang disembah kecuali hanya uang. Ingin jabatan, uang. Ingin ini, uang. Semua sumber uang. Bahkan riba itu sudah dihalalkan lagi. Yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW oleh ulama-ulama su ini, dihalalkan riba itu. Idza tafassadiz zina, ingat-ingat dari sini. Ini saya dengar dari guru saya, Sayyidil Habib Muhammad Ibn al-Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Bigi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tafassadiz zina war riba fasammal halak. Apabila perzinaan sudah merajalela dan riba sudah dihalalkan lagi, maka tunggu saat kehancurannya. Maka tawakal kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Nah, sampai keluar dari majlis ini, ingat-ingat, ada yang tidak sholat, ada yang meremehkan sholat. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad wa zuhru zuhru Muhammad
wal asru asru Muhammad, wal maghribu maghribu Muhammad, wal isya'u isya'u Muhammad, dengan berani meninggalkan as-salah, as-salah, as-salah. Waqad amara Rasul. Dahulu Nabi Muhammad menghidupkan malam-malam beliau dengan tahajud kepada Allah, rukuk kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi Muhammad apabila beliau melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Karena setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan keadaan Anda? Mari saya ajak untuk bertobat bersama. Sebagai penutup majelis ini, saya mohon maaf atas keterlambatan. Tapi saya lihat orang-orang sini ini, saya nggak nyangka kalau yang hadir sebanyak ini. Saya kira udah bubar. Ternyata yang nunggu. Hebat berarti. Karena orang itu kalau mau hadir majelis ilmu, kata Syekh Al-Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, diganggu 700.000 syaitan. Biar orang nggak senang dengan majelis. Tapi ini daerah apa namanya Ustaz? Apa? Kunilab. Apa? Kunilab, Kecamatan 10. Insya Allah orang-orang baik. Karena mau nunggu sampai malam, ya. Sampaian pulang, ini jam 1 kurang sudah. Sampaian pulang tidur. Saya ke Malang, jauh. Saya kira acaranya di Bangkalan. Ternyata, Masya Allah, hebat acaranya. Yang lebih hebat lagi, yang hadir yang nggak pulang. Mudah-mudahan masuk di dalam hadis Nabi Muhammad. Bagaimana saya dapat hadis dari guru saya, Sayyidil Habib Muhammad bin Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma inda ahli baiti min hamalati sunnati min suqqatin ba'idatin atalallahu umrahu wa wasa'a rizqahu wa amatahu ala husnil khatimah. Siapa orang yang belajar kepada anak cucu Nabi Muhammad min hamalati sunnati, seperti saya, bukan orang-orang alul hadis, min suqqatin ba'idatin, dari tempat yang jauh, atalallahu umrahu, amin, wa wasa'a rizqahu, rizkinya akan diluaskan oleh Allah Ta'ala, wa amatahu ala husnil khatimah, akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mari saya ajak munajat sebagai penutup. Kita mahal qiyam sebentar, kita berzikir menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Diusahakan nangis. Berusaha menangis, ingat dosa-dosa. Oh ya, saya tahun sekian pernah berhaji, gahwanya haji, Masya Allah. Anak mau minum gahwa juga dulu sebentar. Bismillah. Haji. Mari saya ajak munajat ya, munajat. Biar majelis ini penuh dengan barokah ya. Apa faedahnya munajat? Ya harus ada ilmunya dulu, jangan nanti munajat gak ngerti ilmu. Enggak, harus paham. Kenapa mahalul qiyam? Mahalul qiyam itu menghadirkan roh suci Nabi Muhammad. Meskipun cerita pantas, kita tidak pantas. Kita banyak dosa.
Tapi Nabi Muhammad itu Raufur Rahim, orang-orang pendosa-pendosa seperti kita tetap didatangi oleh Nabi. Ya, Anda bisa bayangkan berapa juta maulud setiap hari di seluruh dunia. Semuanya dihadiri oleh Rasulullah. Kalau Anda berdoa, loh saya berdoa sendiri di rumah bisa loh. Syaratnya berdoa itu harus dengan aklul halal. Jika Nabi Muhammad mengisyaratkan ada seorang yang pakainya kusut, berdoa ya Rabbi kata Nabi, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa wudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Makanannya dari barang haram, minumannya dari barang haram, dari kecil dia diberi barang haram, bagaimana mungkin doa akan dijabah oleh Allah? Nah, tapi kalau kebarengan ini tidak ada 40 orang berkumpul kecuali ada satu waliun min auliyaillah yang mustajabud dakwah. Tah di mana tempatnya? Bisa di belakang, bisa di sana wallahu a'lam. Nah, terus nyebut-nyebut teriak-teriak nama Allah itu apa? Harus pakai ilmu dulu. Jadi Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajiduk? Di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bagain. Kau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia yang sedang menangis kepada Allah. Habib, saya ini kok sulit menangis, kenapa ya? Dua penyebabnya kata guru saya. Yang pertama, perutnya kemasukan barang haram. Yang kedua, matanya suka jajan melihat wanita yang bukan muhrimnya. Ini sulit untuk nangis kepada Allah Ta'ala, sulit. Matanya ini sering jajan melihat wanita yang bukan mahram, dan perutnya ini loh kemasukan barang haram. Ini sulit untuk nangis kepada Hadratullah. Ini kesempatan. Dalam hadits qudsi Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajiduk? Di mana saya mendapati rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bakain. Kau akan mendapati rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia sedang menangis kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahda. Ada ya, qiyam, khudu, terus kita mengajak kepada Hadratullah. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Semuanya yang hadir, yang keras semuanya. Ya Habib. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul ya Muayyad ya Imam Al-Qiblataini Allah ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat man ra'a wajha kayasat ya karimal wa haudhuka safir
yauman nusuri Allah ya Nabi. Hadirkan hati. Anta syamsun anta, keraskan suaranya. Anta nurun, anta iksirun, anta mis Allah ya Nabi. Mari tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Kita akui kita banyak dosa, banyak salah kepada Allah, banyak salah kepada Rasulullah, banyak menyakiti hati Nabi Muhammad. Mumpung kita masih diberikan nafas, mumpung kita masih diberikan umur, Anda dosa di tahun sekian, jam sekian, di tempat ini, di tempat yang Anda berbuat melakukan dosa kepada Hadratullah. Di saat itu Anda lalai dengan dosa Anda lalai dengan maksiat Anda lalai dengan perbuatan durjana Anda. Ada mungkar wa nakir, ada raqib, ada atid, ada Allah, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Ya Allah, sama-sama kita munajat, hadirkan hati ini kesempatan emas. Teriakkan suara Anda, mumpung bibirmu masih bisa menyebut nama Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allahu. Terus jangan berhenti sebut nama Allah, Ya Allahu, Allah dengan keras. Ya Allah, Ya Allahu. Terus yang keras suaranya, mumpung bibirmu bisa menyebut nama Allah. Nanti bakal datang saatnya bibirmu tidak bisa lagi menyebut nama Allah, bisa lagi menyebut nama Allah. Nastaghfirullah. Terus sebut Ya Allahu, Ya Allah, Ya Allah. Minta ampun kepada Hadratullah. Kita semua ahli dosa. Anda mulai keluar dari rahim. Siapa yang mengeluarkan Anda dari rahim ibu Anda? Allah. Yang memberikan Anda nafas Allah, yang memberikan Anda pendengaran Allah. Anda bisa berjalan yang menjalankan Allah. Anda bisa bergerak yang menggerakkan tangan Anda Allah. Anda bisa melihat yang membuat Anda bisa melihat Allah. Allah, 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 Allah. Astagfirullah ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ajib hadzal nida ya Allah. Ajib hadzal sual ya Allah. Ajib hadzal sual ya Allah.
وجب تسوى لا تترك يا رب لا ترد هذا لا ترد لا ترد لا ترد لا ترد بجاي شيخنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي بجاي شيخنا الإمام المحدث الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي بجاي سيد الوالد الحبيب عبد القادر ابن الإمام المحدث الحبيب عبد الله بجاي سيد الوالد سيد الحبيب محمد بن الإمام المحدث الحبيب عبد الله بالفقي بجاي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن الإمام المحدث الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقي اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله استر عيوبنا يا الله tutup FF kami ya Allah tutup FF kami ya Allah yang memberikan anda nafas Allah tidak bisa dihitung nafas yang diberikan oleh Allah kepada anda tanpa anda bayar anda diberikan secara gratis anda bisa mendengar yang mendengarkan anda Allah anda bisa melihat yang memberikan anda Allah anda bisa berjalan yang menjalankan anda Allah 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 ya Rab 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 ya Nabi salam. Mulai pagi Anda pikirkan dunia, siang Anda pikirkan dunia, malam Anda pikirkan dunia, seakan-akan engkau tidak akan mati, seakan-akan engkau tidak akan masuk ke dalam kubur, seakan-akan engkau akan kekal hidup di dunia. Wallahi Nabi Muhammad bersabda, saya tialan nasi zamanun hammuhum butunuhum, bakal datang sebuah zaman yang dipikirkan hanya makan, saudara-saudara. Wa furujahum wariyasatun, dan pangkat yang dipikirkan, saudara-saudara. Wala yufakiruna fi dunyahum wala yufakiruna fi akhiratihim. Dia tidak memikirkan akhiratnya, tidak memikirkan kuburnya. Yang penting saya kaya, saya makan. Kau akan bertanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad. Kau bakal mati. Jangan ketawa engkau di dunia. Kau bakal mati, bakal masuk ke dalam kubur kau. Siapa yang akan mempertanggungjawabkan? Siapa yang berani menjamin kau mati dalam keadaan husnul khotimah? Kau bakal masuk ke dalam kubur sendirian. Istrimu meninggalkanmu, anakmu meninggalkanmu, andai tulanmu meninggalkanmu. Yang bisa menyelamatkan kau hanya Muhammad, hanya Muhammad, hanya Muhammad, hanya Rasulullah, hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah, hanya Muhammad bin Abdullah. Ya Nabi, keras. Ya Habibi ya Muhammad. Allah ya Nabi.
Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dijauhkan dari azabul kubur. Dijauhkan dari azabul kubur. Belum bakti kepada orang tuanya diberikan bakti kepada orang tuanya. Belum bakti kepada gurunya diberikan bakti kepada gurunya. Belum merasakan lezat nikmat membaca Al-Quran diberikan lezat membaca Al-Quran. Yang belum ahli salawat dijadikan ahli salawat ala Nabi. Ahli salawat ala Nabi. Ahli salawat ala Nabi. Mudah-mudahan semuanya ya Rabb. Fi zumrati Rasulillah. Fi zumrati Rasulillah. Fi zumrati Rasulillah. Fi zumrati Rasulillah. Mudah-mudahan yang ada dosa-dosanya dihapus. Dihapus oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan yang belum kenal kepada Nabi dikenalkan kepada Nabi. Yang belum cinta kepada Nabi dicintakan kepada Nabi. Yang belum mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad dimimpikan bertemu dengan Nabi Muhammad. Didekatkan dengan Nabi Muhammad. Didekatkan dengan Nabi Muhammad. Didekatkan dengan Nabi Muhammad. Dicintakan kepada Nabi Muhammad. Walaysa lana illa Muhammad. Fi dunya ma Rasulillah. Fi barzah ma Rasulillah. Fi yaumil qiyamah ma Rasulillah. Yunadi Rasulillah. Yunadi Rasulillah. Yunadi Rasulillah. Yunadi Rasulillah. Yunadi Rasulillah. Yunadi Rasulullah. Aulai ummatuka Rasulullah. Aulai ummatuka Rasulullah. Aulai ummatuka Rasulullah. Ya Nabi salam. Saya pesan kepada yang hadir, saya pesan sahabat yang hadir, jangan sampai ada yang meninggalkan sholawat ala Nabi. Saya jazakan baca sholawat ala Muhammad paling sedikit 1000 setiap hari. Paling sedikit, usahakan 5000 setiap hari, tapi kalau tidak kuat 1000, usahakan jangan sampai lepas dengan sholawat ala Muhammad. Karena pintu-pintu langit di akhir zaman sudah tertutup. Tinggal ada satu pintu yang tidak akan ditutup oleh Allah ila yaumil qiyamah. Yaitu Babul Mustafa, pintu suci Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang diwisuda baik laki maupun perempuan menjadi salihin, salihat, menjadi dai-dai penerus Nabi Muhammad, menjadi orang penyejuk batin Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang ibunya sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat. Yang ayahnya sakit mudah-mudahan penyakitnya diangkat. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat. Yang mudah-mudahan semua yang belajar dimanapun jangan lupa jasa ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah guru yang pertama. Siapa yang pertama kali mengenalkan Anda kepada la ilaha illallah adalah ibu. Kepada Nabi Muhammad adalah ibu. Kepada Rasulullah adalah ibu. Bayangkan ibumu ada di depanmu. Bayangkan ibumu ada di depanmu. Terkadang kita terhadap sahabat bisa selalu tersenyum, tetapi ketika berhadapan dengan ibu, suara kita tajam, suara kita membentak di hadapan ayah, di hadapan guru, di hadapan ibu. Nanti akan ada saatnya ibu yang Anda cintai sudah berubah menjadi jenazah. Sudah berubah menjadi jenazah. Ibumu sudah berubah menjadi jenazah. Tangannya sudah menjadi kaku, kakinya sudah menjadi kaku, matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Ibumu akan dimandikan, akan diberikan kain kafan, ibumu akan disolatkan, ibumu akan dimasukkan ke kubur, akan ditutup oleh tanah, akan ditutup oleh tanah, akan ditinggal. Engkau ketika datang ke rumah ibumu, tinggal sandalnya, tinggal pakaiannya, tinggal tempat tidurnya. Saat itu engkau baru berarti.
harga seorang ibu, harga seorang ayah, harga seorang guru. Ya Rab, ya Rab, kalau ibu-ibu kami sekarang ini sedang diazab, mudah-mudahan ya Rab, kuburannya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Diangkat azabnya ya Allah, diangkat azabnya ya Allah, diangkat azabnya ya Allah, diangkat azabnya ya Allah. Ayah kami diangkat azabnya ya Allah, saudara-saudara kami yang diazab mudah-mudahan barakah Rasulullah, barakah Rasulullah, barakah Rasulullah, azabnya diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan ya Rabb, yang sakit, yang mempunyai hutang-hutangnya dibayarkan oleh Allah, dibayarkan oleh Allah. Yang susah disenangkan oleh Allah, yang bodoh dipintarkan oleh Allah. Mudah-mudahan madrasah ini menjadi penyejuk batin Nabi Muhammad, menjadi penyejuk batin Rasulullah, langgang ila yaumil qiyamah, langgang ila yaumil qiyamah ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Afdalu ma qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya walaiha namutu walaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Mudah-mudahan Ustaz Ja'far disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, semuanya santri-santri, santriwati semuanya mudah-mudahan dapat barokah Nabi Muhammad, barokah Nabi Muhammad, barokah Nabi Muhammad. Semuanya yang hadir, yang ada di belakang maupun yang di depan, semuanya fi zumrati Rasulillah, fi zumrati Rasulillah, fi zumrati Rasulillah. Syafa'atuka ya Rasulullah, syafa'atuka ya Rasulullah, ya Habibi ya Muhammad. Ishfa liman hadara hadzal majlis, ishfa liman hadara hadzal majlis, ishfa liman hadara hadzal majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.